Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti. Kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kita dapatkan. Kenikmatan kehidupan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan rizki, dan terutama yang lebih agung dan lebih besar adalah kenikmatan keislaman dan keimanan, yang dimana kita dilahirkan di dalam keadaan Islam, yang tidak didapatkan kenikmatan ini tidak didapatkan oleh orang-orang lain selain orang-orang seperti kita, orang-orang yang berada di lingkungan Muslim, orang-orang yang berada di lingkungan Islam, yang mana kita tidak memerlukan effort atau usaha yang lebih jauh lagi untuk memperdalam Islam, yang dimana kita tidak perlu mencari-cari apa itu Islam, karena Islam berada di hadapan kita, karena Islam berada di sekitar kita, kita bisa mempelajarinya. Tidak seperti orang-orang yang di Eropa sana, tidak seperti orang-orang yang di Amerika sana, yang mereka harus mengeluarkan usaha yang lebih lagi untuk mempelajari Islam. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman, yang dimana keimanan keislaman menjadi syarat untuk masuk surga nantinya, menjadi syarat untuk selamat di akhirat. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang lain mengantarkan seorang jenazah atau jenazah dari kalangan Ansor sampai di depan liang lahat yang baru digali, belum dikuburkan, belum lagi Rasulullah menguburkan jenazah tersebut, yang dimana para sahabat mengiringi jenazah tadi. Kemudian Rasulullah berbalik badan dan mengajak sahabat duduk dan mengambil satu tangkai ranting, kemudian mengetuk-ngetukkan ke tanah, seraya meminta perhatian para sahabat pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ista'idhu min adzabil qabri." Wahai para sahabat, berlindunglah, meminta perlindunganlah kalian dari azab kubur. Sampai Rasulullah mengatakannya 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kisah yang dimana orang-orang mukmin, orang-orang Muslim seperti kita harus mengingatnya, harus mengetahuinya, yang dimana ruh jika berpisah dengan jasadnya akan menjadi seperti yang Rasulullah SAW ceritakan.
Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Rasulullah SAW mulai bercerita, idza kana al-'abdu fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Apabila seseorang berada di antara akan berpisah dari dunia dan menuju akhirat, yaitu sakaratul maut, maka nazzala ilaihi malaikat, akan turun kepadanya para malaikat. Dan Rasulullah pertama kali ini menceritakan ruh seorang mukmin apabila akan dicabut oleh para malaikat, oleh malaikat maut. Apabila seorang mukmin ini sudah sakaratul maut, akan turun kepadanya para malaikat bidul wujuh, yang cerah mukanya sebagaimana cerahnya matahari. Yang para malaikat ini membawa kafanun min akfanil jannah, kain kafan yang berasal dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian yang berasal dari wewangian surga. Rasulullah pertama kali ini berbicara tentang ruh seorang mukmin sekali lagi. Kemudian para malaikat tadi yang membawa kain kafan dan wewangian dari wewangian surga duduk di sekitaran calon mayit yang sedang sakaratul maut. Maka fanazzala ilaihi malakul maut, maka turunlah pemeran utama pada sakaratul maut, yaitu siapa? Malaikat maut. Malaikat maut turun, wa yajlisu inda ra'sihi, dan duduk di samping kepalanya, duduk di samping kepala calon mayit. Kemudian malaikat maut mulai mencabut nyawa seorang mukmin tadi dengan cabutan yang lembut dan berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah, ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Dalam versi hadis menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau kepada ampunan Allah dan ridhonya. Di dalam versi Quran kita sering membaca surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggambarkan bahwa ketika ruh seorang mukmin dicabut dari jasadnya, seakan-akan lembut sekali dan lancar sekali, seakan-akan air keluar dari mulut kendi, mengucur, tidak ada hambatan sama sekali, lancar. Kemudian ketika sudah tercabut semuanya, para malaikat yang membawa kafan dari kafan-kafan surga dan wangian tersebut langsung mengambil ruh dari tangan malaikat maut, mengambil ruh orang mukmin tersebut dari tangan malaikat maut, sehingga tidak membiarkan ruh tersebut sekejap mata pun berada di tangan malaikat maut, kecuali telah dicabutnya, diambil, kemudian disimpan ke dalam kafan tadi, diberi wangian, yang wanginya itu tidak pernah ada yang mengalahkannya di muka bumi ini. Akhirnya para malaikat tersebut, para malaikat pendamping tersebut mengangkat ruh seorang mukmin tadi menuju langit. Tidaklah ada kelompok malaikat yang dilewati oleh ruh tadi, melainkan bertanya, ruh siapa ini? Wangi sekali, ruh siapa ini? Mulia sekali. Sampai ke pintu langit pertama, pintu langit kedua dibukakan, terus seperti itu sampai pintu langit ketujuh dibukakan, yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku ini, catatan kehidupannya di kitab illiyin. Kitab illiyin adalah kitab kebaikan, catatan kebaikan. Jika seandainya kebaikan
dia masuk ke dalam catatan kebaikan dalam kitab orang-orang atau list nama orang-orang yang baik, maka ia akan masuk surga. Uktubu kitaba 'abdi fi illiyin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang kembalikan ruh tersebut ke jasadnya. Kembalikan. Dan didampingi oleh para malaikat masuk lagi ke alam barzakh. Bukan di dalam kuburan, tapi di alam barzakh. Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam di mana kita akan menunggu kedatangan hari kiamat. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di alam barzakh, di alam kubur yang disebutkan dalam hadis alam kubur, ruh seorang mukmin ini kembalikan ke dalam jasad. Kemudian fayujlisani fayatihi malakani. Dua malaikat datang. Yang mana kita kenal malaikat munkar dan nakir. Tapi dalam hadis tidak disebutkan seperti itu. Ada beberapa riwayat ulama yang menyebut bahwa dua malaikat ini disebut munkar dan nakir. Kemudian munkar dan nakir ini atau dua malaikat ini menanyakan kepada ruh seorang mukmin tadi atau kepada orang mukmin tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Atau dalam bahasa hadis, manir rajul alladzi bu'isa fikum, siapa orang yang diutus di antara kalian ini? Orang ini siapa namanya? Kemudian wa madinuka, apa agamamu? Pertanyaan mendasar, ujian kubur, yang dimana jika seseorang tidak bisa menjawabnya, maka akan terkena fitnah kubur, yaitu siksa kubur. Kata para ulama, orang-orang yang bisa menjawabnya adalah orang-orang yang tidak taklid di dalam akidah, orang-orang yang belajar ilmu tauhid, orang-orang yang paham apa itu kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu apa? Apa hak Allah atas kita? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rizki, memberikan peluangan, kenikmatan. Apa yang wajib kita lakukan untuk membalas kebaikan? Yaitu bertauhid, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tidak meminta kepada makhluk, tidak meminta kepada siapapun kecuali Allah, tidak berharap kepada siapapun kecuali Allah, tidak syirik, tidak melakukan kekufuran. Itu adalah bertauhid. Dan itu adalah ketika kita mengetahui dan memahami hal itu dan melakukannya, maka kita tidak taklid. Kita disebut tidak taklid dalam akidah. Maka pada saat ini kita harus merenungkan, apakah kita sudah tahu tauhid? Apakah kita sudah paham akidah kita? Apakah kita sudah paham apa yang wajib kita lakukan? Apa hak Allah yang wajib kita tunaikan? Apakah kita sudah memahaminya? Karena di sana ada tauhid rububiyah yang harus kita pahami. Di sana ada tauhid uluhiyah yang wajib kita tahu. Di sana ada tauhid asma wa sifat yang wajib kita tahu. Apakah kita sudah tahu tentang ketiga hal ini? Dan bagaimana cara kita menunaikannya? Nah, kata para ulama, orang-orang yang mempelajarinya, yang disebut tidak taklid dan akan bisa menjawab jawaban di alam kubur. Karena tidak ada taklid di dalam akidah. La taklida fil akidah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika seorang mukmin tadi bisa menjawab ketiga pertanyaan mendasar, salah satunya adalah man rabbuka, siapa Rabbmu? Apa haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu? Apakah kamu telah melakukannya atau belum? Dan lain sebagainya pertanyaan. Maka ketika bisa menjawabnya, maka fayufsahu lahu abwaban min abwabil jannah.
disingkapkan kepadanya pintu-pintu surga, yang dimana ketika disingkap di alam barzah tadi pintu-pintu surga, akan terasa wanginya, akan terasa suasana surganya, akan terasa dinginnya, akan terasa sejuknya. Maka seorang mukmin tadi bilang, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tolong percepat kiamat terjadi sehingga saya bisa masuk surga sesungguhnya. Karena itu baru disingkap suasananya. Berbeda lagi dengan ruh seorang kafir, yang dimana kata Nabi SAW, wa idza kanal kafir fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Apabila seorang kafir berada di sekaratul mautnya, turun kepadanya malaikatu sudul wujuh, gelap mukanya, muram mukanya, masam mukanya. Para malaikat tadi duduk di samping orang yang sedang sakaratul maut, membawa kafan dari kafan-kafan api neraka, kafan-kafan neraka yang bau, yang keantani muntini rih, yaitu baunya seperti bau bangkai. Kafan tadi yang lusuh sekali, yang lusuh sekali. Maka para malaikat ini menunggu kedatangan malaikat maut. Kemudian turunlah malaikat maut dan mencabut nyawa seorang kafir dengan cabutan yang sangat menyakitkan. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, apabila di sana ada kulit domba, kemudian kulit domba itu basah dan diikat di pohon berduri, kemudian ditarik domba tadi. Sakitnya seperti itu. Ditarik domba tadi dari pohon tersebut, maka kulitnya tercabut semuanya. Sakit sekali. Sakit sekali. Maka tidak cukup sampai di situ. Para malaikat yang mendampingi orang kafir tadi mengambil ruh orang kafir dari tangan malaikat maut, kemudian menyimpannya di dalam kain kafan yang lusuh tadi, yang bau tadi. Kemudian mereka bawa, akan pergi niatnya ke langit ketujuh. Tapi apa daya ketika di langit pertama ditolak oleh para penduduk langit dan tidak dibukakan, sehingga Nabi SAW membacakan la tufattahu lahum abwabu sama hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi orang-orang kafir. Tidak akan dibukakan bagi orang-orang kafir sampai unta masuk ke dalam lubang jarum, sampai bisa seperti itu baru dibukakan. Yaitu perumpamaan saking mustahilnya orang kafir dibukakan pintu langit. Hanya sampai langit pertama dikembalikan, dilemparkan oleh para malaikat ke jasad. Kemudian terbentanglah alam kubur baginya. Ternyata sempit bagi orang kafir tadi. Sampai sehingga alam kubur disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis hatta yadiko adla'an, sampai remuk tulang-tulang iganya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan pintu-pintu neraka, suasana neraka bagi orang kafir tersebut. Naudzubillah. Sehingga orang kafir tadi berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan kau datangkan hari kiamat, karena siksaan di kubur saja sudah seperti ini gitu. Dalam riwayat lain, orang kafir ini didatangkan seorang lelaki yang buta, tuli bisu, malaikat yang membawa mirzabah, gada besi yang sangat besar. Sehingga ketika ditanya, man rabbuka, orang kafir ini hanya menjawab, ha la adri, nggak tahu. Sehingga dipukul dengan dentuman yang sangat besar.
hancur lebur. Sampai kata Rasulullah SAW, jika seandainya gada besi tadi dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur lebur. Hanya hancur lebur, kembali lagi utuh. Seperti itu terus sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Disinilah betapa kita bersyukur menjadi orang yang beriman. Betapa kita bersyukur menjadi orang yang sudah berislam. Tinggal kita memperdalam apa itu akidah. Bagaimana akidah yang benar yang harus kita pelajari. Apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus wajib kita laksanakan. Bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya puasa, tapi akidah yang harus kita luruskan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan kisah mitos atau bukan cerita rakyat atau legenda dan lain sebagainya, tapi yang sehari-hari terjadi di sekitar kita. Yang dimana seorang mukmin meninggal atau kafir meninggal, seperti itulah akhir hidup mereka masing-masing. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada taklid di dalam akidah. Yang mana kita sebagai seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala wajib mempelajari akidah yang benar. Wajib mempelajari tauhid yang benar. Wajib. Sehingga kita akan dikokohkan untuk menjawab pertanyaan alam kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan jawaban-jawaban orang-orang beriman di dunia maupun di akhirat. Termasuk kata para ulama di dalamnya adalah pertanyaan alam kubur. Pertanyaan alam kubur. Nah, yang harus dan wajib kita lakukan adalah mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid yang benar. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang ingin belajar ilmu akidah, yang ingin belajar ilmu tauhid yang benar, dan menjadi orang-orang yang selamat dari siksa kubur maupun siksa api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimis shalah.